الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز ذله وحجب الأحجاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسب الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti-hentinya kita mengucap alhamdulillah. Di pagi yang begitu cerah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita semua untuk hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' At-Tawadul, tentunya dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah dan mungkin amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan, terutama ibadah puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan ibadah puasa kita dan amalan-amalan Ramadan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharimah junjungan kita ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul qurban yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jadi intinya kita setiap pagi tentunya mendengarkan nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan sami'na wa ata'na yang kita dengar dan ingin mengamalkannya bersama-sama. Puasa tinggal beberapa hari lagi. Banyak hikmah yang kita dapatkan selama hampir 19 hari ini. Hikmah-hikmah sudah diberikan baik dari para asatidz lokal maupun non-lokal, gitu kan. Yang luar semuanya kita dipenuhi dengan makanan-makanan rohaniah. Insya Allah ini memberikan suatu energi bagi kita untuk terus bersemangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari hikmah daripada puasa adalah sumu tasihu. Kata Nabi, sumu berpuasalah tasihu, maka insya Allah dengan berpuasa maka Allah akan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kenapa? Karena begini, diibaratkan organ-organ tubuh kita, dari mulai organ makanan kita, tenggorokan masuk ke usus, di dalam ada hati, di dalam ada apa? Jantung, pankreas. Ini adalah merupakan hal-hal yang sangat penting di dalam tubuh kita. Diibaratkannya gini, setiap hari nih perut kita itu diibaratkan sebuah mesin. Betul apa enggak? Makanan yang kita makan dicerna dengan apa? Gigi kita. Ada giginya udah ompong, udah giginya udah habis, berarti udah mulai retak, udah mulai rusak nih mesin mekanik kita, gigi kita. Ya, udah tua ya, udah tua. Ya, namanya juga udah tua. Ya, ini adalah pencernaan secara mekanik yang terjadi dalam mulut kita. Sehingga apa? Ini yang sangat penting, makanan mau masuk dalam diri kita. Kalau mekaniknya ini sudah hancur, mekanik apalagi sudah tidak ada. Kalau dikasih biji lenca, apa makan sukrok, itu tidak bisa dikunyah. Kayak main bola, pelang atau sangat kemari. Tapi alhamdulillah kita semua satu dua mah wajar lah, saya dua hilang, yang lain hilang, gitu kan. Tapi ini bisa dicerna berbagai macam makanan, berarti Allah sudah mengurangi nikmatnya yang Allah berikan pada kita. Salah satunya Allah ambil bagian mekanik kita, yaitu gigi kita. Dan jangan salah, dengan adanya gigi kita, supaya gigi kita menjadi bagus apa-apa, dokter spesialis gigi yang harganya mahal itu banyak di rumah sakit tidak ditanggung oleh BPJS gigi. Ya, padahal baru dikorek-korek saja berapa kalau dicabut, wah mahal banget harganya. Itulah kenikmatan yang Allah berikan pada kita, salah satunya adalah gigi. Kemudian masuk ke tenggorokan. Ini musim sekarang ini apa? Batuk, pilek, batuk. Ya. Kasih obat, kemudian wah ini panas.
masuk lagi kemana? Ke lambung, asam lambung. Nah, ini penting. Asam lambung yang menyebabkan penyakit mah katanya. Justru ketika kita dengan berpuasa, pada hakikatnya apa? Kita memindahkan makanan yang tadinya setiap makan dimakan terus setiap menit apapun ada diubah terus ya kan? Ya kita manusia lah. Ya namanya makanan di depan kita makan, semuanya makan. Nah ketika berpuasa diatur makanannya. Hanya apa? Hanya waktu kita sahur selama berapa jam? Dari waktu di tadi jam berapa? Waktu subuh dari jam 4 lewat 40 ya. Ini lo bisa beli kurang lebih 1 menit ini. Ya. Terus sampai nanti jam 18 lewat 02 berapa jam? 12 jam lebih ya. Itu dikosongkan semuanya. Maka kenapa? Ketika kita berpuasa, wah sakit dan sebagainya, pada hakikatnya apa? Penyakit mah yang biasanya dikasih makan terus kita, ketika dikosongkan dengan berpuasa terasa sakit, itu pada hakikatnya apa? Pengobatan daripada penyakit kita. Apalagi yang punya penyakit kulit, ya, gatal-gatal, kulis, uram, garuk-garuk, apalagi bulugan, bulung, gatal-gatal. Itu ternyata dengan kita berpuasa kita akan menjadi kering dan insya Allah akan sembuh. Nah itu. Begitu juga insya Allah pankreas. Salah satunya kalau kita usia yang 40 tahun termasuk saya dan yang lainnya, penyakit yang sekarang terjadi pada saat ini yang mempan yang paling fenomenal viral adalah penyakit apa? Asam urat. Apalagi diabetes, ya, kolesterol. Itu penyakit yang sudah umum sekarang ini. Itu adalah kenapa terjadi seperti itu? Satu, karena sudah mulai terjadi kerusakan di mesin kita. Pankreas mengakibatkan diabetes. Ya. Maka oleh karena itu insya Allah dengan berpuasa, maka itu sedikit akan memperbaiki pankreas. Jadi kalau penyakit itu karena dokter Zainul Akbar nih, dokter ahli, selain dia dokter medis ahli kesehatan, ya, dia pun dokter yang memang dia mempelajari tentang kesehatan Islami, ya gitu ya. Salah satunya apa? Ketika diabetes mungkin sebetulnya bukan hanya sekedar masalah gula, tapi gula itu tidak bisa diolah gitu. Sehingga sebetulnya makanan apapun bisa menjadi gula. Kenapa? Karena alat untuk mengolah gula tersebut yaitu pankreasnya sudah mulai rusak. Termasuk di kita semua, termasuk saya gitu kan. Kalau misalkan di atas 200, 300, 400 itu rusak gitu. Tapi insya Allah itu bisa berhasil ke bawah, di bawah 200, kalau masih 100 kan normalnya gula itu adalah, saya tahu kenapa saya ngalamin gitu. Jadi normalnya gula itu kalau puasa itu memang dari 77 sampai 99, normal banget tuh. Kalau udah makan misalkan 2 jam dites tuh, ya dites itu 700 tapi nggak tergantung bodinya, jangan kan gitu 200, 300 kalau memang imun ya, insya Allah ada ustaz imun nih. Kalau ustaz imun kuat banget ya, ada imun yang Allah berikan pada diri kita itu kan, itu akan kuat insya Allah dengan berapapun ya bisa lancar, nggak bakalan lemes gitu kan, insya Allah. Itu baru salah satu apa kerusakan lum jantung, lum nafas kita tak kuat ya, dahak dan sebagainya. Nah itu mudah-mudahan dengan berpuasa itu dikeluarin dahak dan sebagainya semuanya. Jadi intinya apa? Ketika Allah memberikan suatu ujian pada kita, timbullah ketika giginya ada dokter gigi, ketika penyakit dalam, diabetes dan sebagainya ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis penyakit jantung, ada spesialis penyakit apa? Saraf. Wah, mata semuanya, kataran dan sebagainya. Ini cuan semua gitu, mahal-mahal semua gitu kan. Nah ini insya Allah dengan berpuasa itulah diibaratkannya turun mesin di semua. Ya maklumlah turun mesin biasanya harganya mahal pas sedikit. Mahal kalau di servis tiap mungkin sebulan sekali itu kan murah, kerusakannya sedikit. Mestinya kita servisnya tiap minggu sekali, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kalau terus di servis puasa Senin dan Kamis, insya Allah kerusakannya tidak terlalu berat. Ya tidak terlalu berat. Tapi kalau kita ya agak malas juga puasa Senin Kamis gitu. Yang sebulan aja kita agak susah kalau nggak dipaksakan. Kalau nggak wajib nggak tahu juga nih. Tapi kalau wajib aja masih orang banyak yang tidak berpuasa. Gimana tuh mereka yang tidak berpuasa ketika sudah rusak?
bodi kita semuanya sudah rusak, badan kita sudah rusak, tidak turun mesin, kira-kira apa? Mogok ke jalan. Banjir pagi, kalau banjir kalau sengaja masuk ke dalam, nggak banjir aja mogok. Kalau sudah mogok, ya sudah mati, nggak bisa-bisa berarti itu ya segala belum mau. Nah, maka karena itulah hikmah dengan puasa. Padahal kita lihat, puasa itu dipakai dalam ilmu kedokteran. Siapapun satu nih yang udah merasakan, yang namanya kita masuk rumah sakit mau operasi maka harus puasa. Betul apa enggak? Betul. Ketika kita mau medical check up, semuanya puasanya berapa? 8 jam sampai 12 jam. Ditanya, puasa dulu gak? Puasa, boleh minum air putih doang. Dilihat, supaya apa? Mengosongkan semuanya yang ada dalam perut kita. Dan ternyata ilmu kedokteran itu yang menemukan bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim, bukan orang-orang muslim, tapi justru adalah ilmuwan Islam. Siapa namanya? Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah pakar ilmu kedokteran. Maka orang Barat nyebutnya Avicenna. Namanya apa? Avicenna. Dan ternyata itu buku-buku rujukannya yang ditulis oleh Ibnu Sina sekarang menjadi rujukan ilmu kedokteran di dunia semuanya. Maka yang berbanyak bersumbangsi dari mana? Umat Islam. Itulah hikmahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah-perintah pada kita, ternyata hikmahnya yang sangat banyak. Maka insya Allah dengan kita selama 12 bulan, 1 bulan kita untuk mengatur, memperbaiki mesin-mesin baik gigi, tenggorokan, lambung gitu kan, kemudian dalamnya apalagi usus dan sebagainya, maka insya Allah nanti setelah puasa kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tadi banyak mogok, ketika kita turun mesin semuanya ternyata mesinnya udah pada hancur, maka banyak juga di bulan Ramadan memang banyak orang yang meninggal dunia gitu kan. Memang pada hakikat ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara medis itu dia tidak kuat untuk apa? Untuk memperbaiki lagi organ-organ dia. Tapi bersyukurlah ketika mereka diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya Allah sayang kepada kita. Barang siapa yang diberikan cobaan dengan sakit tapi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hakikatnya apa? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin bagi orang yang sakit, maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun ketika sakit, yang namanya sholat, yang namanya sholat harus kita laksanakan. Bahkan ketika sholat meninggal dunia, alhamdulillah husnul khatimah. Kita bisa berdiri sholat ya sambil berdiri, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil nyangkir, sambil terkurap, nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa gerak-gerak lagi, tinggal kedipan mata, ya nggak bisa lagi. Jadi bawa ke masjid di sholat. Terserah. Yang namanya dia mengaku umat Islam, silakan saja. Engkau tidak sholat silakan saja. Tapi suatu saat engkau pun akan disolatkan oleh orang-orang. Silakan, ya silakan saja. Tapi menurut saya mumpung masih ada kesempatan, wahai saudara-saudaraku, gitu kan, yang tadi gak pernah sama sekali ke masjid, gitu kan, gak pernah sholat berjamaah, yuk, mumpung masih Allah memberikan nafas bagi kita, masih Allah memberikan kesehatan, bertobatlah, ayo bersegera untuk memulai beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatu wa lahum azabun. Memang agak susah hidayah Allah itu ketika Allah sudah mengunci ya hatinya apapun ya, mau orang tuanya sih ngomong ke, mau ustaznya ngomong ke, hati-hati kalau udah terkunci, gemboknya susah, apalagi udah karangan, kuncinya hilang, nggak bisa dibuka, dijebol susah juga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya kalau sudah ditutup susah. Wa ala absarihim, penglihatannya melihat tapi gak pernah melihat kepada kedatangan bersama Allah. Isyawatu wa lahum adzabun alim, takut banget maka bagi dia apa? Azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Padahal momen Ramadan ini
Mungkin kalau hari-hari lain malulah gitu dan sebagainya. Udah malu, semuanya mumpung. Tapi karena saya bilang, namanya manusia kayak ulat gitu kan. Siapapun, apapun itu, dosanya kayak apapun masuk ke Ramadan, ayo bertobat selagi nih apa? Selagi napas kita belum dicabut oleh malaikat Israel, tobat kita dosa apapun maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita doakan aja deh saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita nih, kalau ada tetangga mestinya mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan dia gak mau, tanggung jawab kita. Kita terbebas dari tanggung jawab. Kita sebagai keluarga, ada keluarga adik, kakak, siapa. Kalau memang tak pernah ke masjid, mungkin tak pernah sholat Jumatan, udah enggak gitu kan. Nah itu ingetin kewajiban kita. Kalau sudah ingetin dia gak mau, bebas bertanggung jawaban kita. Urusan dia melaksanakan atau enggak, tapi kewajiban kita, dakwah kita minimal pada diri kita, keluarga kita nih, tetangga kita nih terdekat. Kalau kita sedang mengajak, itu terbebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita yang istiqomah, yang hari ini hadir istiqomah terus supaya menjadi habit kebiasaan bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.